Selamat datang di Start Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini dan bintang tamu kita tentunya tidak kalah spesial. Sudah ada Rio Adiwardana. Halo, luar biasa. Gimana Kak Rio, sehat? Alhamdulillah sehat. Nih sekarang lagi ada aktivitas apa aja nih Kom? Ya ini lagi promo single yang baru rilis ya, yang judulnya Tingkah. Terus aku juga kebetulan lagi produserin beberapa artis baru. Kemarin sudah 2 yang di KSN sama Yordan Nahar. Nextnya ada 2 artis lagi. Jadi double job deh ya, selain penyanyi, produser juga. Betul. Wah, luar biasa. Lebih susah mana, nyanyi atau jadi produser? Sejujurnya lebih susah jadi produser karena ngatur orang ya. Iya sih ya. Kalau nyanyi kan bisa ngatur diri Jadi sendiri. kalau nyanyi kan memang berdasarkan emang ya maunya aku begitu ya begitu. Oke. Dan sudah ada salah satu single terbaru berjudul Tingkah. Tingkah. Ini boleh dijelasin nggak sih jalan cerita itu seperti apa judul lagu Tingkah? Dari single Tingkah ini sebenarnya menceritakan tentang kadang-kadang gini, kita dalam satu hubungan ketika kita menyayangi seseorang, saking sayangnya akhirnya kita bertingkah. Iya, Ya betul. kan? Jadi banyak tingkahnya. Betul. Dan kadang-kadang kita kalau kita ngerasa kita disayang, dan kita akhirnya jadi lebih bertingkah lagi, ya kan? Karena kan kita mikirnya, tenang aja lah, dia sayang sama kita ini, nggak bakal kita diapa-apain atau nggak bakal dia kemana-mana, ya kan? Nah, jadi yang aku mau sampaikan di sini adalah ketika kita dalam menjalani suatu hubungan dengan siapapun, kita jangan banyak tingkah, karena otomatis dari kebanyakan tingkah kita itu justru malah membuat orang jadi tidak nyaman dengan kita. Gitu. Itu dia, makin banyak tingkah membuat diri kita semakin tidak nyaman, terutama. Ya, betul. Ini biasanya memang diperuntukkan untuk relationship, misalnya antara cowok dan cewek gitu, atau Dengan siapapun. Dengan siapapun. Dengan siapapun, dengan orang tua lah, dengan sahabat lah, dengan pasangan kita lah, dengan siapapun, dengan anak lah gitu. Nah, untuk proses pembuatan lagunya sendiri, ini gimana nih perjalanannya awal, misalnya dari tercipta ide tersebut, kemudian dari proses mixingnya atau proses yang lainnya itu seperti apa? Sebenarnya lagu ini sudah selesai nih dari tahun lalu ya, tahun lalu. Cuman terhalang untuk dia rilis karena kemarin itu kan saya harus nyelesain album saya, yang album yang pertama itu yang bertajuk My Story. My Story. Nah itu kan kenapa bukan lagu Tingkah, karena di album kemarin itu genre musiknya lebih kepada balad. Gitu. Nah, sedangkan genre dari si Tingkah ini kan lebih kepada acid jazz gitu. Berarti ini ada sesuatu hal yang berbeda gitu ya? Berbeda banget gitu loh. Dan proses pembuatannya itu sekitar 1 bulan. Nah kita itu benar-benar yang meminimalisir banget engine, jadi lebih kepada human-nya gitu loh. Jadi proses pembuatannya itu yang agak sulit itu karena kita minimal banget dalam engine-nya, tapi kita maksimal banget dalam human-nya. Dalam arti human tuh gimana tuh? Apakah pesannya biar nyampe atau gimana? Enggak, karena kan sentuhan dari si human ini dalam artian alat musiknya mainin benar-benar manusia, bukan dalam program yang ada di komputer. Gitu. Sentuhan nafasnya, sentuhan emosinya, vibe-nya semua pasti kan beda. Berarti ini tuh single perdana setelah My Story, album itu keluar? Betul. Bukan masuk ke... Masuk ke My Story, bukan. Jadi ini ntar masuk ke dalam mini album aku yang berjudul Sisi Lain. Sisi Lain? Iya. My Story masuk ke Sisi Lain. Ya aku penasaran juga nih untuk albumnya sendiri. Ini udah mau rilis berarti untuk Sisi Lain ini? Sebenarnya sudah mulai rilis karena aku udah mulai keluarin single aku yang Tingkah ini kan. Nah masih ada 4 lagu lagi. Nah yang 3 sudah selesai, sisanya yang 2. 2 lagi belum selesai produksi. Sisi Lain itu sebenarnya lebih kepada menunjukkan apa yang ditunjukkan? Aku mau nunjukin aja kalau aku sebagai seorang yang benar-benar penyanyi gitu. Aku tuh sebenarnya lebih nyaman itu membawakan genre musik yang seperti ini, yang lebih nge-groove gitu loh. Lebih lebih ceria gitu. Tapi kalau misalnya aku berangkatnya memang aku dari seorang gitaris. Kalau aku bermain gitar ya aku lebih sukanya di genrenya yang blues, rock,
country kayak gitu-gitu. Oh, lebih apa ya? Lebih mungkin kalau misalnya ngebawain pada saat konser tuh orang-orang tuh bisa kayak mengekspresikan Iya, langsung apakah betul. itu berdansa, joget-joget. Benar banget. Karena memang sebelumnya ini ya katanya lebih kepada lagu mellow. Ya itu dia karena kemarin itu album pertama itu My Story itu memang lebih kepada ballad ya. Oke. Otomatis kan lebih agak mellow gitu. Nah sebenarnya aku tuh lebih suka yang lebih kepada yang ceria gitu, bukan yang sedih-sedihnya jangan lama-lama gitu. Iya, dalam tuh capek ya, sedih tuh capek juga, capek buat diri sendiri juga. Ya ujung-ujung kan tetap harus happy juga. Bener. Oke. Nah, untuk karya sendiri di lagu yang tadi judulnya Tingkah. itu lebih gimana ya? Kalau misalnya kita bedah lagi, apakah ceritanya itu menggambarkan kesedihan atau benar-benar pure ceria gitu? Ceria. Jadi lebih kepada menegaskan bahwa udahlah kita siapapun yang punya hubungan di dalam lagu itu mau terhadap pasangannya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, udah kita sama-sama tahu batasan kita sampai mana, porsinya masing-masing kita pun tahu, sehingga kita bisa mengatasi tingkah-tingkah kita yang sekiranya tidak bisa diterima gitu. Nah itu ya, kadang beberapa apa ya, orang-orang yang kadang kita tidak suka kan biasanya terasa pada saat tingkah lakunya. Betul banget. Atau misalnya sikap yang terlalu berlebihan. Bener Ya, termasuk banget. dalam ini ya, hubungan juga sesuatu hal yang berlebihan juga kadang bahkan bikin jadi malah kita bete gitu ya. Iya, Oke. Nah kalau dari karya sendiri untuk menciptakan lagunya sendiri itu memang harus berdasarkan misalnya contoh pengalaman pribadi atau yang sesuai dengan yang dialami atau gimana tuh cara karya sendiri untuk menciptakan lagu? Enggak sih, kalau aku lebih kepada ya kalau ada dengan nyangkut dengan diri sendiri ya aku tulis, tapi kalau misalnya dengan orang lain, misalnya kita nongkrong bareng-bareng apa ngobrol-ngobrol, Bisa jadi lagu tuh ya? bisa jadi aku kayaknya asik nih kalau dibikin lagu nyangkut gitu, ya udah aku langsung bikin lagunya. Kalau lagu Tingkah ini termasuk yang mana nih? Lagu Tingkah ini sebenarnya aku ngelihat dari sekitar aja, dari sekitar orang sekitar aku. Oh ada yang menyebalkan ya orang-orang sekitar. Terus ada cerita juga teman, maksudnya dia lagi ada konflik sama siapa, sama pasangannya, terus dia konflik sama orang tuanya. Ada yang benar-benar yang, ya nih anak nggak bisa diatur apa segala macem. Ya itu akhirnya aku ramu jadi satu biar terkesannya lebih global aja gitu. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di semua platform ya? Sudah ada di semua platform, ada di Spotify, Apple Music, Joox, Reso, di YouTube-nya juga ada. Itu sih ditunggu Countdown. banget sih. Boleh tahu nggak sih gambarannya itu kayak gimana? Menggambarkan apa di video klip? Video klipnya itu lebih kepada alam ya, lebih pada alam, dan memang aku suka banget. Jadi rata-rata video klip aku itu tuh lebih kepada alam sekitar. Terus tadi sebenarnya nggak mau di alam ini. Jadi tadinya tuh kita pengen kayak di satu ruangan aja pakai green screen gitu. Cuman kebetulan ada kesempatan gitu dan kita bisa bikin di Pulau Bali. Wah, itu mah sambil liburan ya? Dan kita ada dikasih satu spot yang bagus banget. Kebetulan pantainya itu masih jarang banget yang datang. Itu ada di Gunung Payung di sekitaran Nusa Dua, dan memang masih bersih banget, airnya masih bening banget. Penasaran sih. Tonton deh video klipnya. YouTube Rio Adiwardana ya? Rio, kalau video klipnya ada di channelnya Cat and Claw, spellingnya CATNCLAW. Kalau nanti ada klip lirik lagi yang kedua mungkin ada di channel YouTube saya Rio Adiwardana. Dua-duanya di subscribe ya. Nah itu dia ya, jangan lupa di subscribe. Dan biasanya suka ada ini nggak nampilin behind the scene-nya? Oh, biasanya suka ada behind the scene-nya. Setiap kita bikin video klip biasanya ada behind the scene-nya. Nah itu seru ya, biasanya jadi salah satu part paling seru juga. Ini penasaran tempatnya seperti apa, tapi kenapa gitu? Maksudnya untuk mengambil konsepnya itu dari alam. Apakah memang masih kayak ngerasa masih relate juga kok ditonton dengan judul lagu ini? Indonesia itu kaya banget sama alam. Setuju banget. Jadi sayang kalau nggak dieksplor dan nggak dipublish ke pada semua yang bisa melihat Indonesia itu seindah apa sih gitu. Jadi kan kayak ini Pantai Gunung Payung ini kan memang lebih kepada yang memang alamnya ini yang lebih yang ternyata masih banyak banget alam yang belum kita jamah Ekspor gitu. ya. Iya gitu. Iya banyak banget, dan salah satunya supaya
untuk memperkenalkan dengan musik juga akan jadi salah satu hal yang efektif juga kan. Betul, ya. Sekaligus ya lagunya juga bisa lebih nyampe lagi, terutama di pendengar musik Indonesia. Nah, aku juga penasaran nih untuk perjalanan karir dari Karyo sendiri. Ini kalau boleh tahu mulainya itu dari mana tuh mulainya? Mulai karir musik ini, aku sebenarnya dari tahun 2000 itu udah mulai masuk ke major label, cuman belum dapet peruntungan. 2002 nyoba lagi, 2004 nyoba lagi, 2006 nyoba lagi, masih belum. Akhirnya aku dari situ aku ngamen istilahnya, main reguler cafe to cafe sampai 2016. Itu terakhir aku reguler itu aku di Singapura. Pulang ke Jakarta, merasa stuck, akhirnya aku stop. Terus 2018 mencoba ngeramu karya aku, 2019 produksi. Nah, 2020 mulai itu keluarin single pertama. Jadi panjang ya Panjang. prosesnya. Sempat Panjang. pada saat merasa stuck tuh apa yang ada terbenak dalam Ngerasa kayaknya begini-gini aja dan kayaknya harus ada perubahan dalam aku bermusik. Either aku menghasilkan karya atau enggak sama sekali gitu. dua cukup ya, Cuma menghasilkan dua. karya, menghasilkan atau tidak sama sekali. Iya. Dan dari Karyo sendiri dalam bermusik apa yang ingin dicapai, pencapaian terbesarnya? Pencapaian terbesarnya ya yang ingin pasti dicapai terutama. orang-orang bisa tahu saya dulu, Rio Wardana itu siapa. Yang kedua, karya-karya yang aku buat bisa dinikmati dan berkenan di hati semua yang mendengarkan. Pokoknya harus dijadiin ini ya, playlist lagu ya, Harus. terutama di Spotify atau Joox. Supaya lebih relate terutama dengan jalan ceritanya, karena sudah ada album My Story. Iya. Isinya ada berapa lagu kalau untuk My Story sendiri? Untuk di album My Story ada 10 lagu. Ada 10 lagu. Ada 10 lagu dan di luar dari album ada 3. Oke. Dan untuk yang sisi lain itu ada 5. Ada 5 lagu. Itu kapan beresnya kira-kira sisi lain? Aku lagi kejar semoga akhir tahun ini selesai. Nah, luar biasa ya. Digeber ya, digaspol ya dalam Harus digas menciptakan dulu deh. lagu. Tapi ada sisi menarik juga dari Karyo sendiri selain musik. Aku lihat suka ini juga ya, otomotif juga. Iya, aku 2 sukanya, jadi musik sama otomotif. Kalau otomotif berarti udah dari lama banget berarti ya? Sebenarnya kalau otomotif sama musik, mana yang lebih dulu? Sebenarnya lebih kepada musik. Musik dulu. Musik dulu. Lalu otomotif itu sebenarnya aku mulai itu SMA ya, SMA kelas 2 itu udah mulai ikut ke Jurnas, ke Jurda gitu. Balap motor waktu itu. Oke. Motor. Terus selepas dari situ kuliah aku mulai ikut ke mobil, drag race lah. Iya. Terus apa namanya? ISOM gitu, ada tuh di Sentul gitu. Kelas-kelasnya kayak gitu. Lebih bukan ke koleksi berarti atau? Koleksi juga. Oh, wow. Koleksinya juga. Banyak dong koleksi mobilnya. Udah dibilang banyak enggak lah, masih banyak yang lebih banyak dari aku. Iya. Dan salah satunya keren banget bisa ini ya, apa? Ketemu sama Andre Taulany juga. Iya. Itu karena memang satu ibaratnya geng lah, sama-sama penyuka otomotif atau Sebenarnya lebih kalau sama Bang Andre Taulany itu sama-sama suka musik awalnya. awalnya? Awalnya gara-gara itu, terus karena pas dia lihat, oh aku suka otomotif juga, dia juga suka otomotif, ya udah. Nyambung ya, gitu ya. Makin ke blend aja gitu. Iya, menarik juga, luar biasa ya nyanyi. Pencinta otomotif juga salah satu. Tapi masih sampai sekarang masih? Harusnya Oktober pertengahan ini saya ada kejuaraan drag race. Cuman saya nggak bisa ikut karena saya harus promo ke Jawa Timur. Iya. Gitu jadinya. Itu lombanya memang ada lombanya tingkat? Ada. Jadi memang maksudnya ada kelas-kelasnya gitu. Jadi untuk yang hanya event aja, sementara ini ada yang ke Jurda, ke Jurnas gitu. Oke. Kalau misalnya mau datang, mending datang ke showcase-nya ya. Kebetulan kita bikin showcase-nya kali ini di Kota Bandung, Ya. di South Garden. Jadi semua lagu bakal dinyanyiin berarti ya? Nggak semuanya, cuman aku ambil dari album aku yang My Story ada 2 lagu. Oke. Yang Kau dan Dia sama Terlalu Pahit. Nah, sama lagu Tingkah, sama ada beberapa lagu opsi lain. Gitu. Nah, itu di
Tunggu pastinya, pasti penasaran dengan suara khas dari Karyo, pastinya buat Sobat Kemas juga penasaran. Kalau panggilan dari fans Karyo sendiri apa nih? Rioners. Rioners. Iya. Oke, menarik nih buat Rioners, luar biasa. Jadi ditunggu untuk Rioners Bandung yang ada kebetulan lagi di Bandung atau misalnya mau main ke Bandung, karena Bandung tuh pasti akan memberikan kenyamanan. Wah ya, Bandung sih yang satu yang saya nggak bisa lepas dari kota Bandung. Batagor. Oh, suka Batagor? Oh, saya suka banget Batagor. Jadi kalau misalnya ke Bandung tuh pasti nyobain. Pasti saya harus mampir dulu ke Batagor. Tapi di Jakarta juga udah banyak juga ya sebenarnya. Beda rasanya. Beda rasanya. Entah apanya ya, yang pasti bumbunya beda. Terus dari si bakso tahunya itu beda. Nah, luar Beda biasa. banget. Jadi di sana pasti harus disediain Batagor juga. Yang paling penting sukses terus untuk ke Rio. Terima kasih untuk banyak. lagu terbarunya juga, Ya. albumnya juga, dan Amin. nanti tinggal ditunggu ya album kedua berjudul keduanya, Sisi Lain. Sisi Lain. Wah, luar biasa ya. Ya masih buat Sobat Kemas juga support terus untuk musisi Indonesia bisa terus berkarya, dan tentunya buat Rioners juga dukung terus. Ditunggu juga untuk barangkali nanti ada info-info konsernya. Nah, itu pastinya Semoga buat ya, sangat secepatnya. ditunggu sekali. Amin. So guys, kalau gitu makasih banyak buat ke Rio Terima kasih udah banyak. main-main di Instagram. Sama-sama. Dan sekali lagi ditunggu Terima untuk kasih karya banyak. selanjutnya. Ya, siap. Oke, kalau gitu saya Aldi Salman, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe kalau kamu suka video ini, dan bagikan ke teman-teman kamu untuk supaya lebih luas lagi yang mendengarkan, yang obrolannya, yang penasaran terutama di balik judul lagu Tingkah ini. Sampai jumpa lagi di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan.